Shalom, selamat hari Minggu. Berikut ruang berita untuk seminggu ke depan. Laporan kegiatan gereja adalah sebagai berikut. Kebaktian Minggu tanggal 9 Agustus 2020 diikuti oleh 40 keluarga, 147 orang, dan persembahan terkumpul Rp2.297.000. Kegiatan pemuritan atau sekolah minggu keluarga dan kegiatan sekolah minggu online tanggal 9 Agustus 2020 diikuti 95 orang atau sebesar 64,63% dari jumlah kehadiran kebaktian. Kebaktian doa Rabu tanggal 12 Agustus 2020 diikuti oleh 7 keluarga, 19 orang atau sebesar 12,93% dari jumlah kehadiran kebaktian. Jumlah orang yang melayani 64 orang atau sebesar 43,53% dari jumlah kehadiran kebaktian. Laporan kegiatan gereja cabang adalah sebagai berikut. Kegiatan gereja di cabang Balung Panggang, kebaktian diikuti oleh 47 orang, kebaktian doa diikuti oleh 14 orang, dan persembahan terkumpul Rp403.000. Kegiatan gereja di BPW Lingga, kebaktian diikuti oleh 39 orang, sekolah minggu diikuti oleh 12 orang, PKMB diikuti oleh 9 orang, dan persembahan terkumpul Rp321.000. Kegiatan gereja di BPW Jelau Belangiran, kebaktian diikuti oleh 17 orang, dan persembahan terkumpul Rp141.000. Nomor rekening untuk persembahan, perpuluhan, dan pembangunan, silakan mentransfernya ke rekening Syaim Biniaga atas nama Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya di nomor 706 242 593 300 atau dapat dilakukan scan QR Code di rekening Syaim Biniaga tersebut untuk masing-masing persembahan, perpuluhan, dan pembangunan sebagai berikut. Persembahan bulan Agustus 2020 sampai minggu kedua terkumpul Rp15.127.666.000 dan target per bulan sebesar Rp55.524.200.000. Kekurangannya sebesar Rp40.396.523.000. Gereja akan membeli peralatan penunjang multimedia dengan anggaran Rp43.600.000. Diharapkan partisipasi jemaat dan persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dengan ditandai untuk multimedia. Persembahan dari jemaat terkumpul sebesar Rp2.420.000. Andreas Wicaksono, mahasiswa STBI Semarang yang pernah melayani di gereja kita, saat ini sedang sakit leukemia dan dalam perawatan intensif di RSUD Karya di Semarang. Jemaat diberi kesempatan untuk peduli membantu dengan doa dan dana. Dana kepedulian dapat ditransfer ke nomor rekening gereja dengan ditandai untuk pengobatan Andreas Wicaksono. Persembahan dari jemaat telah terkumpul sebesar Rp1.200.000. Pelaporan kegiatan kebaktian keluarga, pemuritan sekolah minggu, kebaktian doa Rabu disampaikan ke WhatsApp atau SMS ke Tata Usaha Gereja di Saudara Eko atau Pak Pendeta Dwi Hari Santoso. Laporan disampaikan lewat aplikasi absen yang telah disediakan. Sesuai himbauan pemerintah yang disambut keluarga besar GGBI bahwa saat ini masih dalam kondisi darurat dan sangat diperlukan tindakan memutus penularan virus COVID-19. Maka dihimbau supaya setiap jemaat bertanggung jawab melakukan protokol kesehatan, diantaranya tetap tinggal di rumah, rajin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, selalu pakai masker, melakukan physical distancing atau jaga jarak, dan penyemprotan disinfektan secara periodik. Kebaktian minggu bersama di gedung gereja akan dimulai bulan September 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Gereja memprioritaskan keselamatan dan kesehatan anggota jemaat. Panduan protokol pelaksanaan kebaktian bersama akan di-share kepada jemaat dalam minggu ini. Berikut jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama ada Ibu Febe Ratna Puspasari tanggal 21 Agustus 2020, dan yang kedua Bapak Lukas Agus Santoso pada tanggal 22 Agustus 2020. Sekian jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sekian ruang berita untuk seminggu ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Selamat hari Minggu, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Betania Surabaya. Minggu ini kita mau bersyukur atas HUT RI yang ke-75 dan HUT GGBI yang ke-49. Di awal bakti kita saat ini, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan doa syafaat untuk Indonesia dalam penanganan COVID-19 dan peran gereja dalam turut membangun bangsa Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan
Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan kami tinggikan serta kami muliakan. Kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Jikalau 75 tahun kami boleh menikmati kemerdekaan Indonesia. Kami bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kepada bangsa kami kemerdekaan yang hingga saat ini kami boleh menikmati karya Tuhan di dalam kami berbangsa. Kami bersatu bersama-sama untuk maju bersama Engkau. Pada kesempatan saat ini kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mengingat betapa karya Tuhan bagi bangsa kami. Betapa besar karyamu bagi bangsa kami. Kami boleh menaikkan syukur kami saat ini, mengingat kasih-Mu yang besar itu buat negeri kami ini. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan ini, dan saat ini Tuhan biarlah terus Tuhan akan memimpin bangsa kami. Ketika masa pandemik boleh terjadi, semuanya Tuhan izinkan, oleh karena karyamu boleh dinyatakan, kuasamu boleh dinyatakan. Kesempatan ini kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam menangani COVID-19. Biarlah Tuhan Kau akan memberkati. Kami menyerahkan biarlah penanganan ini dengan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, teristimewa Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para TNI Polri. Dalam mengatasi semuanya ini, Tuhan memberkati. Tuhan menolong supaya segera ada vaksin, obat yang dibutuhkan untuk penanganan virus corona ini. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan, supaya kemerdekaan kami lengkap karena Tuhan yang terus berkarya atas kami. Kesempatan pada saat ini kami juga menaikkan syukur kami oleh karena gabungan Gereja Baptis Indonesia boleh menaikkan syukurnya yang ke-49. Semuanya oleh karena karya Tuhan. Biarlah wadah yang menyatukan gereja-gereja Baptis Indonesia ini, Tuhan Kau akan memberkati. Di tahun ini kami boleh memiliki tema di dalam ucapan syukur ini dengan memenangkan pertarungan di udara untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Injil terus diberitakan. Di masa pandemi kami boleh terus maju di dalam pemberitaan Injil, walaupun melalui media sosial yang kami tayangkan, sehingga semuanya Tuhan memberkati, Tuhan berkuasa atasnya, sehingga Injil terus diberitakan kepada segala suku bangsa, segala bangsa di dunia ini, di negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan terus ucapan syukur kami, baik ucapan syukur bagi bangsa kami dalam ulang tahun yang ke-75 maupun gabungan Gereja Baptis Indonesia yang ke-49 boleh kami rasakan karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan rangkaian doa kami ini. Amin. Bersyukur atas anugerah Tuhan untuk negara kita Indonesia yang kaya dan subur. Mari saat ini kita naikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia
Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah. Itu semua berkat karunia. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saat Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita, mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer di rekening gereja pada layar, atau tunai dapat diserahkan kepada tata usaha gereja. Sambil kita mentransfer persembahan kita, mengumpulkan persembahan kita, saat ini kita mau naikkan pujian kita dengan sukacita. Agak sedikit berbeda dengan bahasa Jawa. Mari kita bersukacita, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur. Monggo sami nderek Gusti, sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek, monggo monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek, monggo monggo, monggo monggo sami nderek Gusti, monggo monggo sami nderek Gusti. Satu hati dalam doa menyerahkan persembahan persepuluhan pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Tuhan luar biasa baik buat kami Tuhan. Saat ini kami mengembalikan Tuhan
sebagian berkat yang Tuhan beri Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan Tuhan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan kami hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan layakan persembahan kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terdapat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 22 sampai 30 dan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan, sidang jemaat bisa memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22 sampai 30 dan Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 5. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kinere, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Samalis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Amin. Tuhan Yesus telah membuktikan cintanya kepada umat manusia. Dia telah rela mati menebus dosa kita semua. Dan dalam firman Tuhan ada jawaban. Hanya Dia tempat kita berharap. Persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah.
persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Selamat berhari Minggu, selamat berbakti. Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya, demikian juga Gereja Baptis Indonesia Betania Surabaya. Pada hari ini kita bersyukur bersama-sama karena tepatnya besok Senin 17 Agustus 2020 negara bangsa kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-75. Dan untuk kita sebagai keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia juga memperingati hari jadi yang ke-49. Bapak Ibu sidang jemaat, khotbah pada hari ini seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia dan Gabungan Gereja Baptis Indonesia, saya memberikan judul yaitu bekerja sama dalam peperangan rohani. Mengapa judul ini kami pilih? Alasannya, pemerintah kita, negara Republik Indonesia pada saat ini juga sedang perang menghadapi COVID-19. Tapi juga kita perhatikan bahwa bangsa kita juga sedang perang menghadapi perongrong bangsa. Dan kita dapat melihat kondisi ini yang terus menerus terjadi. Pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 8 Agustus, di Solo ada sebuah peristiwa. Ada sebuah keluarga yang sedang melakukan acara malam widodaren, lalu diserang oleh massa sampai ada yang terluka di sana. Sesungguhnya itu juga menunjukkan ada sebuah persoalan bangsa yang sedang terjadi, di mana ada kelompok garis keras yang terus merongrong keberadaan bangsa ini. Lalu keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia sekarang pun juga sedang menghadapi sebuah peperangan, yaitu melawan kuasa kegelapan, tanda kutip ideologi. Oleh karena itu, Gabungan Gereja Baptis Indonesia di masa ulang tahunnya ini mengambil satu tema secara khusus, yaitu temanya menangkan pertarungan di udara untuk kemuliaan nama Tuhan
Yesus Kristus yang didasarkan pada Efesus pasal 6 ayatnya ayat yang ke-11 sampai 13. Ayat ini saya akan membacakan agar supaya kita semua dapat mengetahui dasar kebenaran firman Tuhan ini. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya 11 sampai 13 dikatakan di sana demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kita sebagai keluarga besar gabungan Gereja Baptis, secara khusus kita sebagai para pengikut Kristus, kita sedang menghadapi peperangan rohani yang ada di udara, ya, yang ada di udara, yang ada di dalam dunia internet, dunia digital. Kita dapat memperhatikan peperangan itu terus berlangsung di sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sidang jemaat, pengharapan maupun Betania, mari kita sebagai pengikut Kristus di dalam menghadapi peperangan ini, kita akan terus bekerja sama dengan pemerintah di dalam menghadapi peperangan terhadap COVID ini, dengan cara kita hidup secara disiplin, mengikuti protokol-protokol kesehatan agar kita bisa memutus penularan COVID-19 itu. Lalu juga kita sebagai pengikut Kristus, kita juga harus bekerja sama dalam rangka membangun kerajaan Allah, agar pemerintahan Allah di muka bumi ini terus dibangun, terus diperluaskan dan diperluaskan. Nah, ketika kita bekerja sama, teks firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama-sama atau dibaca oleh WL tadi, di sana mengungkapkan tentang sesuatu yang terjadi, yaitu yang terkait dengan perkembangan kerajaan Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, perluasan kerajaan Allah melalui pemberitaan Injil itu terjadi dalam dua cara. Yang pertama adalah PI yang dilakukan secara sporadis, tanpa ada yang mengkoordinir. Itu terjadi karena penganiayaan. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Kisah pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Lalu yang kedua, PI, pemberitaan kabar baik dalam memperluaskan kerajaan Allah secara sengaja, direncanakan, dikoordinir. Ada gereja pengutus, ada yang diutus, seperti yang sudah kita perhatikan tadi di dalam Kisah pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 tadi. Nah, Bapak Ibu, kedua hal ini dilakukan dengan penuh tantangan, dengan penuh rintangan. Peperangan rohani itu terjadi secara luar biasa. Karena itu, kita harus menghadapinya dengan bekerja bersama-sama. Saya membuat catatan di sini, dalam bekerja sama di sini ada 3 kerjasama. Yang pertama adalah kerjasama antar pribadi dengan pribadi para pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, di sana dikisahkan tentang Rasul Paulus yang sudah bertobat. Ketika dia sudah bertobat,
dia kembali ke Yerusalem. Tetapi ketika Rasul Paulus mau bergabung dengan murid-murid Tuhan atau dengan jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem, mereka tidak berani menyambutnya. Lalu di sini ada seorang yang bernama Barnabas yang menerima Rasul Paulus atau Saulus yang sudah bertobat itu. Lalu selanjutnya di sini Barnabas selain menyambut, lalu menghubungkan dengan rasul-rasul, dengan kawan-kawan yang lain. Nah, ini bentuk sebuah kerjasama. Lalu selanjutnya, ketika Barnabas ada dalam pelayanan di Antioquia, ada pelayanan yang begitu besar. Selanjutnya Barnabas memanggil Paulus yang ada di Tarsus, yang selanjutnya diajak, dan akhirnya di antara mereka bekerja sama, di antara Barnabas dan Paulus. Lalu juga ketika Barnabas dan Paulus ke Yerusalem memberikan pertanggungjawaban, memberikan bantuan, lalu kembali lagi ke Antioquia, lalu di sana Barnabas dan Paulus mengajak murid yang lain yang namanya Yohanes dan Markus. Itu dapat kita lihat di dalam Kisah pasal 12 ayat 25. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa di antara para pelayan-pelayan Tuhan perlu bekerja sama, ya, perlu bekerja sama. Lalu yang kedua, kerjasama antara gereja, organisasi rohani, dengan pribadi pelayan Tuhan. Seperti yang sudah kita perhatikan tadi, ya, yang tercatat di dalam Kisah pasal 9 ayatnya, ayat yang ke-26 sampai 27. Di sana kita perhatikan ketika Rasul Paulus menghadapi sebuah kondisi yang kurang menyenangkan karena kurang disambut, di sini ada kerjasama antara Barnabas dengan gereja yang ada di Yerusalem. Jadi ada kerjasama di sini. Termasuk di dalamnya ketika Rasul Paulus di Yerusalem sudah memberitakan Injil dengan berani, termasuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Selanjutnya Rasul Paulus menghadapi perlawanan. Ketika menghadapi perlawanan di sini, gereja yang ada di Yerusalem menolong Paulus untuk pergi ke Tarsus. Jadi ini memberikan penjelasan kepada kita, ada kerjasama antara gereja dengan para pelayan Injil. Itu yang kedua Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, perlu ada kerjasama antara gereja dengan gereja, gereja dengan lembaga. Dalam slide yang ditayangkan, Bapak Ibu bisa melihat di sana, satu, ketika gereja yang ada di Yerusalem melihat gereja yang ada di Antioquia, ada pertumbuhan yang sedemikian rupa, lalu gereja yang ada di Yerusalem mengutus Barnabas untuk membantu pelayanan yang ada di gereja yang ada di Antioquia. Sebaliknya, ketika gereja yang ada di Antioquia mendengar, seperti yang sudah dibaca dalam firman Tuhan, Kisah pasal yang ke-11 ayat 27 sampai 30, mendengar bahwa anak-anak Tuhan yang ada di Yerusalem sedang menghadapi kesulitan, gereja yang ada di Antioquia mengumpulkan dana untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi di sini ada kerjasama antara gereja di Yerusalem dengan gereja yang ada di Antioquia, kerjasama, ya. Lalu selanjutnya yang sudah kita baca dalam Kisah pasal yang ke-13 tadi, karena pekerjaan pekabaran Injil berjalan sedemikian rupa, selanjutnya gereja yang ada di Antioquia mengutus secara resmi, mengutus Barnabas dan
Paulus untuk pergi ke bangsa-bangsa memberitakan Injil. Dan itu didukung oleh gereja-gereja Tuhan yang ada. Lalu di dalam perkembangan selanjutnya kita dapat melihat yaitu gereja Yerusalem yang peduli terhadap gereja yang ada di Antioquia, peduli terhadap gereja yang ada di Samaria, peduli dengan gereja-gereja yang lain. Tetapi kita juga menemukan, termasuk khotbah minggu yang lalu, gereja yang ada di Korintus, gereja yang ada di Galatia, tadi gereja yang ada di Antioquia membantu gereja yang ada di Yerusalem. Jadi dari sana kita dapat melihat ada kerjasama, ada sebuah hubungan satu dengan yang lain ketika mereka menghadapi pelayanan itu. Jadi dari sini Bapak Ibu, mari kita menangkap bahwa pekerjaan itu begitu besar. Ketika mereka melakukan pekerjaan pekabaran Injil, itu tidak mudah. Peperangan rohani melalui berbagai macam perlawanan-perlawanan, tentangan-tentangan itu juga terjadi di mana-mana. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pengikut Kristus pada masa ini, kita juga perlu ada sebuah kesiapan rohani di dalam menghadapi pertempuran rohani yang ada di udara di sana. Kita harus melawan, kita harus memenangkan kuasa-kuasa jahat yang ada di udara di sana. Ketika kita melakukan peperangan rohani yang kita hadapi adalah peperangan rohani yang terkait dengan ideologi, ya. Keyakinan yang terus terjadi peperangan di udara di sana, di dunia internet, di dunia digital sedang terjadi di sana. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Kita menghadapinya dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah secara lengkap, tetapi ada dua hal yang penting yang perlu kita pakai dalam pertempuran itu. Kita perlu menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam serangan itu Injil harus kita beritakan. Tetapi kita juga menggunakan kuasa yang tak terbatas, yaitu di dalam doa. Gerakan doa, pergerakan doa harus kita bangun. Karena dengan cara inilah kita mampu memenangkan peperangan rohani itu. Bapak Ibu, gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Pengharapan, terus menetapkan strateginya, yaitu dalam peperangan rohani, dalam pemuritan. Pada bagian akhir selalu ada reaching, di mana kita terus menjangkau, di mana kita terus memberitakan kabar baik terus diberitakan. Ini adalah bagian dari peperangan rohani. Dalam waktu dekat ini, kawan-kawan dari Gereja Baptis Indonesia Pengharapan dan akan bergabung dengan beberapa kawan-kawan dari gereja yang lain akan mengatur bagaimana strategi pekabaran Injil di udara ini bisa dilakukan secara lebih lagi, yaitu akan menggunakan fan page dari halaman Facebook. Itu merupakan satu cara bagaimana Injil supaya diberitakan secara meluas. Nah, oleh karena itu, ini juga perlu satu dukungan gerakan doa di antara kita bersama-sama gereja lain. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita beri waktu, yaitu memberi waktu untuk bisa berdoa bersama-sama, agar supaya kekuatan ilahi yang bekerja di antara kita ini. Mari kita juga memberi waktu, memberi diri untuk bekerja bersama-sama dalam memberitakan Injil. Ingat, peperangan yang kita lakukan, bentuk penyerangan kita adalah doa dan memberitakan firman Tuhan. Kita tidak bisa bertahan, kita harus menyerang melalui doa dan pemberitaan Injil. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga,
kami berterima kasih kepadamu atas setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami menyadari peperangan rohani terus terjadi, baik bangsa kami maupun kami sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Peperangan itu terus terjadi, dan kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan perlengkapan senjata rohani secara lengkap kepada kami, dan Engkau menjamin kemenangan itu. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu supaya siap bekerja bersama-sama memenangkan pertempuran rohani di udara. Kemenangan itu semuanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan mengadakan perjamuan Tuhan, yaitu sebuah upacara di mana kita sedang memperingati akan karya kematian Tuhan, sekaligus kita dengan setia memberitakan melalui perjamuan ini. Sekarang silakan sidang jemaat mengambil roti dan anggur. Setelah itu kita akan berdoa. Baik, mari sekalipun kita ada di rumah masing-masing, kita berdiri bersama-sama untuk menghormati Tuhan dalam perjamuan ini. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sekarang kami meninggikan Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sekarang kami mematuhi apa yang Engkau perintahkan, yaitu supaya setiap kali kami makan dan minum tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Tuhan, terimalah bakti kami, terimalah akan apa yang kami lakukan pada saat ini dalam rangka mengingat dan menghayati apa yang sudah Engkau lakukan dalam rangka menebus kami dari segala dosa. Dan biarlah tindakan ini juga akan terus membangun pengabdian kami, agar kami hidup secara benar dan terus memberitakan akan kematian-Mu yang memiliki kuasa itu. Sekarang di tangan kami ada roti sebagai lambang dari tubuh-Mu yang dihancurkan untuk membersihkan kami dari segala dosa. Dan di tangan kami ada anggur, lambang dari darah-Mu yang telah ditumpahkan bagi pengampunan kami dari segala dosa. Sebentar lagi kami akan makan dan minum sebagai pertanda kami menerima dengan segenap hati akan pengorbanan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, terimalah bakti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut tubuh dan darah-Mu. Amin. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu untuk menjadi peringatan akan aku. Dengan rasa syukur dalam nama Yesus, roti, lambang tubuh Tuhan, kita makan bersama-sama. Kita ambil cawan anggur, kita persiapkan. Sejenak mari kita kenang kembali akan karya Tuhan melalui darah-Nya. Tuhan Yesus berkata, cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Anggur lambang darah Tuhan, kita minum bersama. Inilah Tuhan bakti kami, biarlah melalui peringatan ini, komitmen, kesetiaan pengabdian kami kepadamu, secara khusus hidup benar untuk menjadi saksimu, terus dibangun dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah kita dengar, perjamuan juga sudah kita laksanakan. Kedua-duanya memberikan sebuah ajakan untuk kita setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita, kita bergandeng tangan, berbau-membau dalam rangka bekerja sama untuk melakukan peperangan rohani melalui pemberitaan Injil dan doa. Kita berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan nyanyian kita sekalian satu dalam Roh Kudus. Satu dalam Roh Kudus, dan semoga pulihlah kesatuan yang tulus. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali. Mari jalan bersama, jalan bersama bergandengan tangan. Mari jalan bersama bergandengan tangan. Kehadiran Tuhan di mana-mana beritakan. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, dengan bau-membau bekerja bersama. Bau-membau bekerjalah kita. Dengan bau-membau bekerjalah kita. Kita saling menghormati dan saling menjaga. Kita pun dikenali karena kasih Kristus, karena kasih kita dikenali. Karena kasih kita dikenali, karena kasih kita dikenali terus. Karena kasih kita dikenali terus. kita akhiri ibadah ini dalam doa. Setelah berdoa nanti kita respon dengan nyanyian segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah bakti syukur kami kepadamu atas anugerah kemerdekaan bangsa kami. Dan hari ini kami boleh memperingatinya, hari jadi yang ke-75. Demikian juga kami boleh bersyukur karena gabungan Gereja Baptis Indonesia
telah menjalani perjalanan pelayanannya yang ke-45. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Gabungan Gereja Baptis Indonesia untuk yang ke-49. Kami bersyukur. Biarlah setiap pengalaman rohani yang sudah kami alami pada saat ini akan terus memberikan motivasi bagi kami untuk setia menjadi warga negara Indonesia, setia menjadi warga kerajaan Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Hamba-Mu terus memohon supaya berkat-Mu yang pernah Engkau curahkan kepada bangsa Israel, sekarang akan terus Engkau limpah-limpahkan kepada sidang jemaat-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang terus sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala Amin. Silahkan duduk, bersaat teduh sejenak. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Salam.